Bapak Ibu kalau sholat itu sehari, ya sholat sehari berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17 rakaat. Jadi kalau baca Al-Fatihah 15 kali, 14 kali, 17 kali. Kalau 15 kali sholat zuhurnya 2 rakaat, ya. Kan setiap rakaat kita baca Al-Fatihah kan? Baik. Nah, begini. Tadi subuh jam berapa? 4:45 ya. Alhamdulillah. Baru di Masjid Syuhada terjadi kesepakatan bulat tentang waktu sholat subuh. Kemarin saya di Tanah Datar masih ada perbedaan pendapat. 4:45, 4:53, 4:43. Ya kita ambil tengah-tengah saja ya. Di sini semua sepakat, semua bulat. 4:4. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:45 dipanggil. Sudah siap kita. Sudah bangun sebelumnya. Sudah siap menunaikan sholat. Itulah iman. Hanya problemnya begini. Saat akan menunaikan sholat kita khusyuk siap. Tapi begitu bertakbir, Allahu Akbar. Ini hari ini hujan tak ya? Jemuran di mana tadi taruh? Sendal tadi lupa di mana? Aduh, ada yang belum diupdate dalam handphone. Pernah begitu? Nah, kata Nabi pasti akan kejadian. Shh. Saya mau bagi rahasia, tapi di sini saja. Jangan diberitahu orang lain ya. Setuju? Setuju Bu? Nah, Bundokan doang setuju nih. Saya makan di restoran Bundokan doang, tapi harus bayar. Alhamdulillah. Iya. Tapi saya lihat luar biasa memang. Jadi kita nyari restoran dari yang sederhana sampai restoran siang malam ada. Ya, siang malam. Jadi kita ke Lampung ada restoran siang malam. Kemudian ada lagi sudah kumpul semua. Jadi ketika dilihat, oh siang sudah ada, pagi sore ada, saya lihat tuh. Pagi sore siang malam. Ada lagi orang mau bikin, pagi sore sudah ada, siang malam sudah ada, dia bikin begadang. Insya Allah, lengkap lah semua. Ya. Saya mau bagi rahasia. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kenapa tadi sampai ke rumah makan ya? Ada sesuatu yang sangat penting yang terkait dengan apa yang kita uraikan ini, khususnya tentang bab sholat tadi, antara iman dengan ilmu. Ada setan khusus. Ini rahasianya. Ada 9 jenis setan. Bukan 9 jenis kelokan dong. 9 jenis setan. Di antara setan itu ada yang disebut dengan khanzab namanya. Apa namanya? Khanzab itu setan khusus yang menggoda orang sholat saja. Ya, dia tak ikut ke pasar Bu, setan pasar ada lagi. Ya betul, dia tak ikut ke tempat wudhu, setan wudhu ada lagi. Dia tak ikut ke kantor, setan kantor ada lagi. Namanya khanzab. Kata Nabi, "Idza udzina fa farra syaitanu wa alaihi dharat," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau azan dikumandangkan, setan itu lari. Yang biasa goda tadi, lari dia. Sambil terbirit-birit. Makanya kalau azan berkumandang, orang yang jarang sholat pun bisa mengingatkan, sudah azan ya. Pernah begitu? Fa idza thuwiba fa'ada. Kalau azan sudah selesai balik lagi. Makanya kadang tak sadar dijawab, baru azan belum qomat. Karena setannya balik lagi. Sampai ketika akan sholat kita bisa fokus. Tapi saat bertakbir, wa idza kabbara fayaqulu syaitanu udhkur kadza udhkur kadza. Tapi ingat ini, sebelum takbir kita bisa fokus, tapi saat takbir Allahu Akbar, kata Nabi, setan itu akan membisikkan di pikiran dan jiwa orang sholat itu, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka jadilah kita mengingat apa yang tidak ingin diingat. Belum selesai hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai ada orang sholat lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Oh kan? Subuh tadi berapa rakaat? Ada yang 3. Ada yang 1 rakaat. Itulah setan. Nah, bagaimana cara kita menepis godaan setan itu saat sedang sholat? Karena khusyuk itu dimulai sebelum sholat, berlangsung saat sholat, berakhir setelah sholat. Sebelum sholat ada babnya. Sedang sholat itu, bagaimana menepis godaan setan itu? Pakai ilmu. Apa ilmunya? Namanya ilmu tilawah. Dari Quran. Ilmu apa namanya? Tilawah. Ada qiraah, ada tilawah, itu beda. Jadi kalau qiraah itu asalnya secara umum
membaca sesuatu tanpa menuntut memahami. Yang penting baca, tak harus paham. Itu qiraah. Apa wahyu pertama turun? Iqra. Ya, perintahnya baca. Ya, Nabi tidak dituntut paham, baca aja dulu. Tapi kan Nabi nggak bisa baca, maka beliau jawab ma'ana biqari. Tapi kalau tilawah itu punya 3 arti. Baca, pahami yang dibaca, setelah paham amalkan yang dipahami itu. Itulah tilawah. Orang yang baca Quran tanpa harus memahami isinya, maka disebut qori namanya. Maka kita sering dengar qori baca Quran kan? Tapi kalau ingin diterjemahkan kan di sampingnya ada orang lain. Ya, yang menerjemahkan itu siapa kita sebut? Sari asalnya cuma tilawah saja. Cuma mungkin yang pertama menerjemahkan Ibu Sari. Makanya diberi nama Sari Tilawah. Kalau yang menerjemahkan namanya Pak Bagindo, mungkin Bagindo tidak. Nah, tilawah ini asalnya baca, pahami, amal. Kata perintahnya kalau ikra itu untuk qiraah, kalau untuk tilawah utslu. Maka bukalah Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Kita nih hafal tengahnya, tak menghafal awalnya. Saya yakin 1000% tengahnya hafal. Saya bantu bacakan depannya. Innas sholata tanha. Tuh. Awal ayatnya apa coba itu? Salat yang bagaimana yang bisa tanha anil fahsya wal munkar? Awal ayatnya utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum sholat, kalau ingin khusyuk dalam menunaikan sholat itu salah satu caranya kata Quran, pahami dulu bacaan-bacaan sholat itu. Pelajari dulu gerakan-gerakan sholat itu. Supaya saat kita membaca dan melakukan gerakan, dengan pemahaman itu terbantu khusyuk. Karena apa? 3 bagian tubuh kita ikut bekerja bersamaan. Lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan, hati meresapi. Contoh. Bertakbir tangan kita dibuka dengan takbir fayaqulu Allahu akbar. Allahu akbar. Pentingnya ilmu, lisan bicara mengungkapkan Allahu akbar, pikiran menerjemahkan. Karena tahu terjemahan, tahu ilmunya, Allah Maha Besar. Maka pikiran ini tak akan diganggu setan. Karena fokus menerjemahkan apa yang diucapkan. Hati meresapi, ya Allah, aku menetapkan Engkau yang Maha Besar. Tapi terkadang sebelum sholat aku merasa besar dalam kehidupan. Sombong dengan tetangga, yang paling angkuh dengan teman, yang paling hebat dengan kawan. Maka ditaubati di situ. Itulah yang menjadikan kita baca setelah itu doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Ya, kecilnya itu pengakuan. Aku mengaku, ya Allah, aku banyak dosa. Kadang aku merasa besar dalam kehidupan, aku taubat. Jauhkan aku dan kesalahan yang aku perbuat sejauh timur dan barat yang tak pernah berjumpa lagi. Atau dibacakan, ya Allah, aku bertekad, aku berkomitmen, Engkau yang Maha Besar. Aku tunduk patuh kepadamu dan jadi muslim yang baik. Allahu akbar kabir. Alhamdulillahi katsir. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Itu doanya Ali bin Abi Thalib dalam iftitah. Ada di Sunan Abu Dawud. Ada 12 jenis doa iftitah. Nah, kapan itu bisa dinikmati? Kalau paham. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq baru takbir sudah menangis saking pahamnya itu. Itu yang menutup celah setan supaya tidak mengganggu kita dalam sholat. Itulah ilmu. Iman bagus tanpa ilmu jadi masalah. Hamba ingin tobat, ya Allah, hamba akan datang besok sholat subuh. Tak apa-apa, 3 rakaat. Nah, iman boleh, tapi tanpa ilmu bisa salah. Karena itu, kalau nanti masjid ini mengadakan ta'lim, menjadi majlis, maka petakan kebutuhan masyarakat di sekitarannya. Buka dengan yang pokok, jangan jauh-jauh, jangan tinggi-tinggi ngajinya. Bab sholat dulu, bahas dari awal sampai akhir. Kenapa kakinya dibuka tak terlampau lebar begini? Kenapa tak terlampau rapat begini? Kenapa kaki itu harus sejajar dengan bahu? Artinya harus itu bukan berarti wajib. Yang dimaksudkan itu ditekankan sejajar dengan bahu. Kenapa mengangkat tangan itu begini? Kenapa ada yang begini? Kenapa bersedekap kanan ini menutup yang kiri begini? Itu ada asbabnya. Ada ayatnya, ada hadisnya, dan ada kitabnya. Nadharat fi ma'anis shalah. Asrarus shalah itu diantara kitabnya. Kami kalau mau ngajar, misal bab sholat, itu saya cari kitab-kitab yang terkait dengan sholat. Saya kumpulkan semua. Apa yang ada di toko kitab kita beli. Apa yang ada di maktabah syamilah kita keluarkan. Kumpulkan dulu, baca semua, baru kita ajarkan. Ternyata bukan hanya fikih dibuka dengan takbir ditutup dengan salam.
semua gerakannya ada maknanya. Bahkan namanya pun ada artinya. Kenapa subuh? Kenapa zuhur? Kenapa bukan sholat nahar? Padahal siang itu nahar. Kenapa namanya zuhur? Sore itu masa dalam bahasa Arab. Kenapa disebut asar? Kenapa maghrib? Kenapa isya? Kenapa bukan sholat lail tapi sholat isya? Ada artinya. Ada maknanya. Nah, baru sholat saja itu bisa merubah orang jahiliyah menjadi khair ummah. Bisa menaikkan orang yang tertinggal menjadi pintar. Itulah ilmu. Nanti setelah itu, lihat profesi masyarakat. Banyaknya apa? Oh, banyak yang berdagang. Maka bukalah kajian fikih dagang. Bagaimana Nabi mengajarkan kita berdagang? Demi Allah saya katakan, tidak ada para pedagang di masa Nabi yang ikut arahan Nabi, kecuali orang itu menjadi orang yang paling kaya di masanya. Dan berkah.